bisa dibilang sebagai apa ya, bisa dibilang anak band ya, apa solois dibilangnya? Untuk sekarang solois. Yang akan membuat satu album. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Buat yang awam kayak gue mungkin boleh dijelasin dulu genrenya apa sih, Bill? Genre-nya? Genre-nya sebenarnya album ini akan berisikan 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu di mana sebenarnya setiap lagu itu mereka punya genre-nya tersendiri. Cuma buat lagu 1 sama lagu 2 itu kurang lebih sama. Lagu 3 itu nanti silahkan dengar sendiri aja kayak gimana. Lagu keempat, lagu kelima, 6, 7 itu mulai bisa ngerasain nuansa bedanya lah dari si Billy ini pokoknya. Gitu. Tadi berarti gua di sini kita semua ya, ada Aliando, Prilly, semua yang ada ya? Kita doang ya. Iya benar sekali. Itu berarti kita dengar pertama tuh di situ tuh. Pertama. Sebenarnya ada satu lagi sama yang bantuin gua artwork ya. Tapi kan dia tuh emang butuh lah buat acuan visual juga kan. Itu aja sih. Gua belum share ke siapa-siapa lagi. Lu bikinnya itu awal lagu lu tuh yang mana sih sebenarnya? Shadows Bruises. Ada. Itu tahun 2021. Ya, 2021. 18 Maret 2021. Dia sih inget dia. Itu lu trial and error sendiri, belajar sendiri ya? Enggak, sebenarnya untuk Shadows Bruises itu bantuan. Ada bantuan juga dari beberapa temen dekat. Tapi untuk songwriting sama aransemen itu gue sendiri semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Menurut pandangan gue ya, kenapa Bandung? Enggak, bukan. Menurut gue, untuk start 7 lagu, 4 bulan. Proses pengerjaannya kurang lebih 4 bulan. Ya, 4,5 bulan lah. Kondisi lu sambil ngampus? Sambil di Bina Nusantara University. Keren banget. Thank you buat Binis. Karena sebenarnya kalau nggak ada kalau gua nggak dapet ilmu dari dosen-dosen gua sih, untuk penulisan itu nggak mungkin sih gua bisa nulis sebagus itu. Maksudnya bisa bagus tapi nggak mungkin akan bisa sebagus ini. Serapi itu, titik koma, grammar segala macem itulah pokoknya. Iya. Tadi gue dengerin juga jujur ya, keren lah. Gue jujur gue jarang dengerin lagu, nggak biasa Epong biasa. Gue jujur tuh jarang dengerin kayak gitu kan. Terus tadi gue dengerin juga sesuatu yang fresh juga. Terus juga ya gue kaget juga gitu. Maksudnya lu bisa bikin gitu. Gue tahu kosan lu. Sempet juga main di situ. Betul sekali. Terus itu berarti sikonnya gimana? Nggak bisa terlalu berisik berarti kan? Ya sebenarnya PR-nya lebih ke kalau gue QC kan. Soalnya kalau QC kan nyobain di headphone, nyobain di earphone, nyobain kalau speaker HP, nyobain kalau speaker lumayan gitu kan. Pengennya kan gitu kan. Cuma pas sudah masuk ke speaker lumayan, itu kan pasti nggak bisa terlalu gede kan. Meskipun gue pernah nyoba sekali dengerin lagu dengan volume yang lumayan lah gitu. Terus gue dengerinnya itu dari luar. Ternyata sih masih oke lah, masih rada kedap. Tapi kan gue pengen kedengeran semua gitu kan. Dan itu butuh volume yang gede banget pastinya. Dalam proses QC itu gue nggak bisa 100% bilang oke lah. Tapi kalau by headphone segala macem sih udah tokcer. Insyaallah gitu. Bener-bener pure di kosan aja sih. Sebenarnya kan idealnya memang kalau garap terutama album ya. Album kan sesuatu yang serius gitu harusnya kan. Apalagi ijazah. Betul. Harusnya sebenarnya memang itu tuh digarapnya di studio yang proper segala macam gitu-gitu kan. Cuma gue untuk permulaan ini emang pengen semuanya tuh pure tangan gue yang ngecek semuanya QC semua gue referensi, bahkan gue tuh bikin playlist khusus isinya tuh referensi gitu loh. Jadi kayak mood board tapi audio gitu loh. Gitu. Kayak anak-anak sekarang pacaran tuker-tuker playlist. Bener, iya gitu. Coba gue kayak bapak recet gitu ya anjing. Iya. Albumnya namanya boleh dong? Boleh. Coba lagu. Albumnya apa namanya? Nama albumnya, ini agak panjang dan dalam sih. Nggak apa-apa, santai. Jadi, nama albumnya ini Apries. Apaan tuh bang? Apries, tulisannya APPRIESSE. Mau sebenarnya terserah sih, mau bacanya Apries, Iya, baca lah. Terserah. Nah, kenapa nama albumnya itu? Jadi, sebagai mahasiswa sastra Inggris ya maksudnya ya. Gila. Gue pengen gue tuh
itu sebenarnya yang bikin jadi 4 bulan adalah itu penamaan albumnya sih. Nah 1 bulan terakhir full itu gue isinya cuma kerjaan gue cuma QC sama nyari nama album yang tepat tuh apa ya. Gue setuju sih. Emang buat nama tuh ya buat apapun lah, buat apapun lah, buat brand atau buat album atau bahkan buat judul. Bahkan gue dulu setiap main The Sims tuh, gue bikin karakter aja nama gue tuh harus yang bagus banget, si orangnya juga harus pokoknya perfeksionis gitulah. Emang makan waktu. Dan itu sebulanan lu. Sebulanan. Nge-make sure itu. Iya. Itu menurut gue bentar. Oh iya sih. Iya. Karena gue pasti lebih lama banget itu. Iya sih, gue tahu banget. Soal nama gue tahu banget sih. Wah ini bisa berantem gitu. Iya kan. Iya kan. Iya jadi kayak aduh. Nah intinya 1 bulan terakhir di penggarapan ini gue berguru lah mungkin ya bahasanya. Gue berguru, gue pengen kasih nama. Ya, pengennya kan nama itu kan orang kan banyak yang bilang nama itu doa gitu kan. Iya betul. Nama itu pokoknya sesuatu yang oke, lu bisa ganti tapi sebenarnya lebih baik nggak diganti gitu kan. Sesuatu yang permanen, sesuatu yang melambangkan hal atau lu sebagai orang gitu kan. Iya. Nah kenapa namanya Apries? Apries ini gue ambil dari buku penulis namanya John Kinnick. Dia bikin buku namanya The Dictionary of Obscure Sorrows. Jadi kamus yang berisikan daftar kata-kata rasa duka, rasa sedih, rasa penyesalan, tapi yang jarang. Dari buku itu gue ambil kata-kata Apries. Referensi juga tuh buat sobat cacicu ini. Aduh. Betul sekali. Kalau mau memperbesar vocabulary gitu kan, maksudnya memperbesar kosakata lu, buku itu gila sih. Itu berapa puluh atau berapa ratus halaman isinya tuh jadi kayak kamus. Cuma bahasanya tuh gue nggak ada satupun yang gue tahu sebelum benar-benar. Lu aja nggak tahu gitu. Gue aja nggak tahu. Nah itulah 1 bulan itu gue baca begitu, gue cari satu kata yang bisa ngelambangin album ini. Nah mau tahu nggak definisinya apa? Boleh dong. Setelah pesan-pesan nggak ada. Pokoknya Apries ini sebenarnya sesimpel melambangkan perasaan lu ketika lu tuh pengen banget kenal sama seseorang, lu tuh pengen banget ketemu sama seseorang, lu tuh pengen banget deket sama seseorang, tapi lu nggak bisa ngelakuin itu, ngerasain itu karena orang yang pengen lu kenalin ini sudah nggak ada, udah meninggal lebih tepatnya. Tapi lucunya karena orang ini udah nggak ada, udah nggak bisa ditemuin, udah meninggal, itu malah tambah ngebikin lu pengen kenal gitu loh. Tambah ngebikin lu pengen deket, tambah ngebikin lu pengen bisa ngobrol sama orang ini. Nah akhirnya karena perasaan pengen kenalnya ini tambah gede lagi, yang lu lakuin adalah lu kayak antara lu ngeliat foto-foto dia di sosial media dia sebelum dia nggak ada gitu kan maksudnya, atau mungkin lu baca-baca atau denger berita cerita tentang orang ini, saking lu sebegitu pengennya kenal sama orang ini, akhirnya kebentuklah tuh di kepala lu image atau kayak sosok orang ini tuh kalau misalnya lu kenal kayak gimana. Jadi lu kayak ngebuat sendiri karakter orang di kepala lu kan. Iya, gue paham. Sayangnya justru rasa itu semua malah jadi makin mendominasi rasa dan jiwa lu gitu loh. Karena lu udah kemakan sama image orang ini. Kok gue mau nangis ya anjing? Kayak gitu. Nah gue melambangkan album itu sebagai Apries gitu loh. Apries bacanya? Apries. Oke. Kayak gitu deh. Masalah referensi yang tadi lu bilang tuh kan, lu ngumpul-ngumpulin. Siapa aja sih emang yang jadi referensi lu dalam bermusik ini nih? Wah. Yang paling deh. Yang paling. Mungkin top 3 aja ya. Top 3 boleh. Top 3. Kalau top 10 kan anime nih. Bener sekali. Kalau top 5 Nat Geo. Iya, aduh. Sabio Eme. Terus. Siapa sih? Kalau top 3 ada nomor satunya banget itu ada musisi dari Jepang sebenarnya. Nah dia ini pokoknya musisi yang gue dengerin dari tahun 2012 lah. 2012, 2013, 2014. Itu lo berarti masih di Indo ya posisi lo tinggal? Iya, belum di Belanda loh. Oh iya. Terus siapa? Musisi ini namanya Electrocutica. Oke. Electrocutica. Pokoknya dia tuh dia one man show gitu loh maksudnya. Dia produce semuanya sendiri, mixing semua sendiri, mastering semua sendiri, dia semuanya ngecek sendiri. Itu paling tuh. Itu paling nomor satunya itu dari si Electrocutica ini. Pokoknya menurut gua untuk tahun 2012 sampai 2017 untuk bisa ngasilin musik kayak gitu gua nggak ngerti. Genrenya tuh apa sih emang? Si Electrocutica ini ada jazznya, ada hardcore-nya, ada hardcore apa nih? Hardcore. Oh, hardcore aja gitu. Ya, hardcore aja, ada punknya sedikit, ada drum and bass sedikit.
Pokoknya musical palette dia oke banget lah. Oke. Itu sih jadi nomor 1 gue. Nomor 2? Nomor 2. Yang ini dong, lokal kali. Lokal. Domisilinya dari Jakarta juga, Jakarta Selatan. Ada namanya Bab. Oke. Bab atau Bapak Sugi atau Yosugi atau Karim Sunaharyo itu juga sih. Itu dia juga kurang lebih sama. Dia producing, mixing, mastering. Tahu gue dia sendiri. Hampir semua lagunya bahasa Inggris ya. Dan penulisan dia menurut gue gila banget. Bagus, terus ya? Itu nomor 2 kayak gitu. Number 3. Number 3. Ada rapper dari luar. Kurang lebih juga sama, producing, mixing, mastering. Setahu gue sih sendiri ya semuanya. Tyler the Creator itu sih. Oke, kayaknya gue agak tahu-tahu nongol-nongol dikit tuh. Iya kan, itu dia udah gede banget sih. Yang tadinya mau EP, ya kan, ngobrol sama gue. Terus si Billy bilangnya tanggung, katanya. Tanggung akhirnya jadi satu album, 7 track. Yang tadi gue udah bilang, kita semua udah denger di sini. Nanti gue mau ngejelasin, tapi biar dia dulu aja yang jelasin. Terus lu dengan idealisnya lu itu, tiba-tiba lu bikin album gini. Apa yang ada di pikiran lu tuh? Mungkin mulai dari pergeseran dari niatnya bikin EP ke album dulu ya. Ya. Dan sebenarnya itu pun gue juga baru tahu sekitar sebulanan yang lalu lah. Kalau ternyata secara sistem dan teknisnya di hampir semua digital streaming platform, kalau lu mau ngeluarin karya sekaligus banyak, dan itu dikategorikan sebagai EP, itu tuh lu maksimal bikin project itu 6 lagu, minimal 3 maksimal 6. Kalau mau jadi EP. Oke, itu EP tuh ya. Itu EP. Lalu 7. Gue 7. Sebenarnya tadinya gue mau berhenti di 6 track aja. Cuma setelah gue dengar lagi berpuluh-puluh beratus kali pokoknya segala macem, gue ngerasa transisi dari track 5. Kalau misalnya tadi kan lu denger track ke-7 tuh kan. Iya, nah, track 7. Di antara track 5 ke track 7 itu gue ngerasa dia harus ada sesuatu yang bisa bikin kayak grafiknya gitu. Tuh turun lah gitu. Mainan emosi ya? Iya, betul kayak gitu. Makanya akhirnya gue bikin track 6 itulah. Yang sebenarnya itu ada fun fact juga, track 6 itu sebenarnya itu gue tulis waktu gue SMP. Pelan-pelan dulu. Dari track pertama judulnya apa, Pong? Mungkin buat judul nggak usah dulu. Nggak usah dulu ya. Buat judul ceritanya aja deh. Ceritanya deh. Sebenarnya itu gue ngevisualisasinya one day untuk teman-teman yang menonton lah ya. Amin. Kalau misalkan kalian nonton ini dan denger, itu gue pengen track itu tuh sebagai pembuka ketika gue manggung. Jadi gue pengen track itu. Gue inget yang tadi. Oh ya. Iya kan. Ya. Track itu pokoknya. Gue pengen dia jadi sebagai pembuka sebelum gue memperkenalkan karya-karyanya Billy lah gitu. Sebelum kita masuk ke semua orang masuk ke dunianya Billy tuh gimana sih kayak gitu. Track 1. Fungsinya sebagai pembuka ya kan. Terus masuk track 2, gue mulai memperkenalkan jati dirinya Billy tuh yang sekarang itu seperti apa. Karena kan kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya kayak Shadows Blues, terus sempat ada juga Bong Vivan segala macam. Ya udah gitu kan. Itu Billy yang sebenarnya Bong Vivan itu project bridging, ngenalin orang lagi dari Billy yang tadinya sebelumnya namanya Billys, transisi baru masuk ke Billy yang ntar bakal didengerin di albumnya itu kayak gitu. Itu fungsi track 2 untuk ngasih tahu lagi. Ngapain sih, Pong, begitu-begitu amat kan bikin lagu juga tinggal bisa, Pong, nggak usah begitu-begitu, Pong. Betul. Kayak jualan aparel gitu kan, nggak usah diartiin juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan, tapi ya lanjut. Ketiga itu gue kembali mengenalkan ada lagu yang gue udah rilis duluan sebenarnya. Setelah Bom Vivan, tapi di versi album itu ada sedikit yang berbeda. Jadi kalau lu dengerin privilege. Iya kan. Kalau lu dengerin yang versi memang aslinya memang seperti itu. Tapi di versi album ada gue masukin sesuatu yang berbeda. Penyempurnaan. Ada yang gue tambahin, ada yang gue kurangin. Pokoknya itu versi menurut gue udah paling mentok begitu. Untuk track 3 begitu. Lanjut 4. Track 4. Nah, track 4 ini sebagai jembatan menuju 3 track sisanya. Nah, track 4 ini fungsinya kenapa tadi kayak gitu? Tuh. Kenapa? Gitu lah. Kepo nih. Ini berarti belum boleh dikasih tahu judul apa? Belum ya. Damn, bro. Fungsi track itu kan lo tau sendiri tadi kayak gimana gitu kan. Gue pengen dia tuh di album ini ada bridging menuju 3 track sisanya. Kenapa? Karena dari 3 track sisanya kayak ibaratnya 3 track pertama itu lu kenalan ulang
sama Billy gitu loh. Oke, gue nangkep itu. Ya kan, Ya. untuk mengkontraskan Billies yang serius-serius era itu ke sekarang, Ya. itu tuh 3 track di awal itu fungsinya itu, track 4, gue mau punya stopper gitu buat orang. Oke. Buat kayak sadar, ini baru akhirnya lu benar-benar serius untuk mengenali Billy gitu loh. Wush, iya. Jadi track 4 itu fungsinya sebagai itu. Iya, Billy yang oke. sekarang kayak gini ya bro, nah gitu. Oke. Barulah masuk ke track 5. Track 5. Nah, track 5 ini kebetulan inspirasinya dari beliau sendiri. Waduh, agak berat nih, agak berat betul nih. sekali. Yang bener lo, yang bener Serius, lo. serius. Kenapa? Karena- Apa sih inspirasi? Apa sih? Gimana sih, brother? Track 5, kenapa gue bilang inspirasinya itu dari lu? Yos. Gue pengen, menurut gue dari penglihatan gue lah ya, nggak tahu ini benar atau salah. Oke, oke. Gue pengen di album gue, di karya-karya gue tuh ada satu, dan nantinya pasti ada lagi sih. Gue pengen, tapi di album ini gue pengen ada satu lagu yang noisy gitu loh, yang chaotic gitu loh, yang nunjukin bahwa Tapi tadi gue suka sih. lu suka sih. Gue suka yang gitu-gitu. Beneran, Iya, bener, tos lu. keren banget ya. Gue suka itu, gue suka itu. Kaget aja gue. Terus. Iya kan, jadi gue butuh sesuatu yang mengkontraskan Billy sebenarnya. Oke. Tapi gue pengen ngedeliver itu dengan cara Billy gitu loh. Makanya dari yang gue bilang track 4 bridging untuk mengenalkan karakter Billy 3 yang terakhir. lainnya, 3 terakhir kayak gitu. Lanjut dulu deh, yang kelima. 6 dong. 6, yang keenam. Track 6. Track 6 ini 6 tuh yang nanti. Oke. backstory-nya dulu. Jadi track Oke. ini sebenarnya gue tulis waktu gue SMP. Nah itu tuh. Waktu gue SMP, cuma ya waktu itu kan maksudnya zaman ngeband segala macem, ya udah nggak terlalu peduli SMP output, nggak terlalu peduli gimana, tapi ya udah gue pengen ngeband Iya, gitu. iya, oke, Gue pengen punya sesuatu yang punya gue sendiri gitu. Terus akhirnya ya udah lagu itu tuh jadi lagu-lagu yang kayak misalkan lagi jam istirahat sekolah gitu, pengen kantin. Nah, orang-orang ke kantin, gue tuh yang nulis-nulis, minjem gitar-gitar dari TU gitu-gitu, Iya, tata iya, usaha, iya, gue pinjem ya pak, pinjemnya segala macam. Terus akhirnya jadilah itu lagu. Nah, 5 tahun yang lalu, berarti 2019 ya, 2019 Lalu dulu ya. 2019 itu gue buatlah versi raw dan unplugged-nya Si si lagu itu. Nah, jadi ya udah gue pengen lagu itu tuh diabadikan gitu loh. Gue pengen lagu itu ada karena kan Oke. refleksi dari zaman SMP kan. berarti lu 5 tahun yang lalu lagu itu udah ada. berkelanjutannya lumayan juga ya. Maksudnya itu kan jarak yang nggak sebentar tuh. Iya betul. Terus lu melanjutkan itu terus dikemas lagi, main pusing. Soalnya kan zamannya juga beda, terus usia lu juga beda pada saat itu sama sekarang. Tapi sebenarnya secara penulisan lirik itu nggak ada yang gue ubah dari gue pertama kali tulis. Lebih ke instrumennya berarti. Instrumen dan aransemen dan delivery-nya gue mau kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Itu lagu ke-6. Lagu ke-7 nih. Gue udah males nih lagu 7 nih. Lagu ke-7. Ya, dari tadi kita dengerin dari track 1 sampai 7, yang paling itu pasti track 7 lah ya. Iya. Karena mungkin buat yang belum tahu gitu, atau yang dari tadi nerka-nerka, si Billy ini atau Bilal, Betul. atau gue manggil Ompi, itu adalah adik gue sendiri. Jadi dia ingin mencoba menjadi musisi di kancah ya pokoknya. Dia mencoba. Track 7 tuh berarti ceritain mama ya? Betul. Sebenarnya lebih dalam dari itu sih. Kita ambil garis besarnya aja karena nggak boleh terlalu di gimana-gimana dulu kan belum rilis. Tapi gue bisa kasih singkat aja sih. Boleh, track 7. Nah, balik lagi ke Apries tadi ya. Ya. Kalau misalnya udah lupa definisinya apa, bisa di rewind aja tadi definisinya apa. Intinya itu tuh sebagai cara atau media gue pengen cerita gitu loh. Gue pengen curhat, gue pengen ngasih tahu image tentang beliau yang ada di kepala gue seolah-olah masih ada. Itu cara gue untuk ngasih tahu ke dia, kayak gue ngasih tahu gue udah ngelewatin ini semua, gue udah tambah dewasa, gue udah ngelewatin A, ngelewatin B, ngerasain A, B, C, D, dan itu gue pengen gue peruntukkan, apalagi kan rilisnya ini gue bisa bilang memang maksudnya gue pengen sengajain itu rilis di tanggal 1 Juli 2024 ya kan. 1 Juli. 1 Juli 2024, tepat di ulang tahun mama gitu kan. Itu dia yang Sorry agak getar dikit ya emang ya agak di dalam. gua aja sampai gitu. Pokoknya itulah gue pengen ada satu karya gue yang gue bukan manfaatin sih, gue gunakan sebagai media untuk gue curhat dan ngasih tahu apa aja yang udah gue lewatin gitu kan. Iya. Nggak, sebenarnya dibilang manfaat juga nggak apa-apa sih Pong. Jadi kan gue ini kan memang secara nggak langsung tuh dibilang si paling yatim atau apa gitu kan. Oh, iya. 1 tahun 2 tahun tuh sama kan betul juga ya. Betul sekali. Gue lupa. 1-2 tahun awal tuh kayak
anjing gitu. Masih ada kayak iri-irinya gitu loh, ngerti nggak sih? Pasti. Terus tahun ketiga dan sampai sekarang gue ngerasa itu privilege gitu. Karena banyak hal-hal positif juga yang gue ambil dari, bisa dibilang nasib lah ya. Betul. Nasib kita ini gitu. Ya seru aja gitu, dibilang paling yatim, terus apa anak dajal gitu-gitu. BTW, doi ini di Katarsis apa ya Pong ngomongnya Pong? Katarsis Empire, don't forget, you better check it. Don't forget. Yes. Title job desk officialnya copywriter ya. Copywriter ya. Atas hasil dari brainstorm kita berdua lah ya pokoknya. Pastinya. Itu gue menghasilkan output berbentuk teks untuk Katarsis Empire gitu loh. Jadi kalau lu misalkan lihat Instagramnya Katarsis Empire gitu kan, ada kata-kata bulenya. itu gue mengindokkan dan disempurnakan lah sama Ompong ini gitu ya Bang. Betul sekali. Di awal Katarsis tuh termasuk ini loh, era-eranya struggle juga, dalam artian 2018 November itu kan berarti Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan setelah Mama nggak ada ya? Iya kan? Betul. Mama kan Juli. Bisa dibilang itu adalah awal dari nggak tahuan kita berdua ya. Sebenarnya kita ada kakak gitu, cuman emang dari dulu kurang deket lah. Karena kan emang gap umurnya jauh banget, dia umur 200, si ini baru. Hah? Jauhan. Bukan T-Rex dia. Bukan. Oh maaf, ya gue tuh lagi mau iniin gitu, kayak gue tuh Mau ice breaking iya, mau gini nih gue nih anjing. Gue nggak bisa tuh. Ice breaking, iya parah lu. Katarsis dimulai gitu kan, udah ada Kiki juga di situ. Iya. Kita hidup di kontrakan petak 2 pintu ya. 2 pintu, betul. 2 pintu, kamar lu, kamar gue, kamar mandi, that's it. Ya SMA waktu itu kan? SMA, gue ngambilin rapot. Gila ya. Itu rasa ngambil rapot itu, ya kan orang pada keluarga pada lengkap gitu kan. Yang ayah, artinya bunda, ya, gitu ya. Bokap, nyokap gitu. Gue masih inget banget itu dikasih teh kotak di situ. Iya emang. Gue yang masih dengan yang bujang mampusnya, gue harus apa ya bahasanya, mendewasakan diri sebelum waktunya. Sebelum waktunya gitu, gue ngambil rapot. Untung juga lu pinter ya. Untung tuh Pong. Alhamdulillah. Kalau enggak kalau kuring kan malu ya, udah nggak punya keluarga. Gak usah, gue juga malu pasti kan. Bahasanya bleget banget lu. Bahasanya tuh kayak, ya elah nih udah minus. Jelek lagi, untungnya lu ranking terus ya. Alhamdulillah lah. Kita pernah ngegade motor lu sih? Motor lu ya? Digade untuk menjadi catering. Iya betul. 1 tahun ya? Ya, pokoknya itu tuh digade untuk sampai kita cabut dari situ lah pokoknya. Setahun ya. Karena memang kita nggak dapat segitu banyaknya setelah Mama meninggal ya gitu ya. Betul, jadi kita nggak ada pegangan yang bisa santai setahun gitu. Nggak ada plan B. #boro gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu kita menggadaikan motor sekolah lu itu ya, untuk jadi catering kita selama 1 tahun pada saat itu. Iya, betul sekali. 2018 tuh ya. Sangat berat sekali di momen itu tuh. Gua dibilang sotoy-sotoy, gua tahu harus ngapain tuh bohong. Oh iya. Begitupun lu pastikan. Cuman gua nggak akan ngomong, gua nggak tahu nih mau ngapain depan lu. Betul. Sebenarnya. Sih. Karena kalau gua aja bingung, apalagi lu gitu kan. Betul. Pada saat itu. Jadi gua berusaha untuk ya bisalah gitu. Dan alhamdulillah ya bisa juga gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Karena memang itu di situ tuh kayak, ya lama-lama duit menipis, nggak kayak sekarang gitu, belum kayak sekarang. Pengeluaran juga tetap harus keluar, pada saat itu dia juga harus sekolah. Sampai sekarang udah kuliah ya. Betul sekali. Alhamdulillah gitu, maksudnya di detik itu tuh, kalau ditanya apa yang membuat gua semangat gitu, sebenarnya nggak ada sih cuy. Jadi dari ketidaktahuan ini ya gue jalanin aja gitu sebenarnya. Karena memang gue nggak tahu banget, ditambah gue kan nggak ada bokap juga kan. Kalau Ompong ada bokap ya, cuman ya kita beda bokap gitu. Sabio. Jadi maksudnya dari emang dari kecil kita tuh emang deketnya sama mama gitu, sama nyokap gitu. Terus tiba-tiba hilang. Bahkan gue inget banget yang ke liang kuburnya tuh lu kan. Iya. Karena harusnya gue. Karena laki-laki. Betul. Dan paling tua lah di keluarga. Iya. Cuman gue di situ nggak kuat. Nggak kuat banget gue. Oh iya. Jadi pas mama ditebalikin gitu, tidak ada gitu ya. Iya. Balik gitu, terus kasih kayu-kayu gitu tuh. Itu gue nggak bisa tuh. Tapi di sana banyak banget orang baik. Iya. Gue inget banget siapa aja yang datang di sana, gue respect, terima kasih. Terima kasih ya pada saat semuanya. itu. Karena memang
kita nggak tahu, kita nggak tahu cara ngaturnya gitu loh. Nggak ada yang expect juga. Ya iya. Kan? Orang 2 minggu sebelumnya kan habis ulang tahun. Ulang tahun, iya betul. Seneng gitu loh kan. Itu momen dimana gua baru punya uang yang lumayan buat berangkatin kita nginep di hotel. Iya, gue inget banget. Iya kan, itu udah mulai adalah bisa dibilang gitu. Terus akhirnya 2 minggu setelah itu meninggal lah. Ya udah, maksudnya ya ini jadi kayak flashback sedikit karena 2018 ke 2024 alhamdulillah kita survive. Alhamdulillah. Berkat doa kalian juga. Betul. Dibilang gampang, sangat tidak. Tidak ada gampang-gampangnya sama sekali. Gue selalu bilang kalau ada memang bocoran atau contoh berbentuk buku gitu, gue akan beli itu 10, tapi so far gue jalanin ya memang tidak gitu, tidak ada. Emang nggak ada juga. Semuanya memang, mungkin banyak yang relate juga di sini. Mungkin yang buat kelebihan Bapak juga boleh lah bagi kita. Boleh dong. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh dong. Misalnya Bapaknya, Siap-siap, misalnya Bapak, sini dulu Ki. Misalnya Bapak ada 3 gitu, satu yang lama, satu yang sedang, satu kayak icip gitu. Iya. Yang icip lah. Nggak apa-apa kok ya. Jadi boleh biar, soalnya itu ngaruh jujur ya. Kan gue sekarang sudah menikah, ya kan? Betul. Itu agak susah. Susahnya di? Tingkat kepekaan seorang laki-laki. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi kalau jadi bapak tapi nggak punya bapak nih. Oh, nggak ada tolak ukur? Nggak ada palang pintu, bukan dong. Waduh. Palang pintu mau wedding. Jadi gue tuh sekarang tuh sama Iren tuh kayak suka miskom gitu loh, ngerti nggak sih? Bukannya gue kayak nggak mau atau bete atau apa, tapi lebih ke nggak pekanya gue. Karena gue tidak mendapatkan sisi itu pada saat kita lagi merkah-merkahnya, Markisa kali ya, kayak gitu. ngerti. Iya kan? Ngerti. Ya alhamdulillah Iren juga ya ngerti juga lah gitu, bawa gue untuk sabar gitu. Intensitasnya udah, bahas album udah, rilis sekali lagi tadi tanggal 1 Juli 2024 di semua digital streaming platform lah pokoknya. Alright. Dimanapun. Bahkan kalau lu tahu aplikasi Shazam kan? Tahu yang gini. Yang ini langsung tahu lagu, itu juga lu bisa kok pakai. Arabica Usta yang gitu, yang bisa langsung tahu gitu. Itu juga bisa kok pakai itu. Oh iya? Iya, seriusan. Oke. Jadi misalkan Amin ada kafe-kafe atau dimanapun mau ngeplay lagunya, terus ada yang nggak tahu misalkan Shazam tuh, itu bisa tuh. Oh iya? Keren ya? Keren juga. Gue juga norak tuh. Iya. Lu norak apa gue? Gue juga norak. Kayak wow gitu. Keren. Sebelum closing, sisi lain pas Billy bocah, gamer lu ya? Gamer pasti sih. Itu sebenarnya apa ya? Kenapa harus pasti sih, Bu? Iya juga. Kan gak ada yang nyuruh aja. Iya ya sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena dari lingkungan juga ya. Ya, gue setuju. Dan dari lu juga sih terutama sih. Dari lu juga sih terutama. Tapi itu yang ngebantu. Tapi kita sempat beda, ada beberapa eranya anjing. Kita main gamenya beda loh. Lu main Dragon Nest, gue main Dota. Iya. Ya kan? Dulu tuh mama tuh pas ada tuh. Iya. Menganggapnya kan kamar gua sama kamar lu kan. Studio 1 tuh metal-metalan. Studio 2 tuh Kevin Aprilio lah. Karena dulu kan lu Kingdom Hearts banget kan. Parah. Lu tuh suka banget bahkan. Nih trivia nih ya. Jadi waktu itu apa nih, gue nggak tahu nih. Waduh. Gue ingat banget waktu itu lu beli buku Death Note ya. Death Note. Gue lupa, gue pernah beli itu. Gue ingat banyak soal lu, cuman gue gak mau terlalu spill. Terus tulisan pertama yang lu tulis tuh Kevin Aprilio ya. Demi apa seriusan? Serius? Kenapa gue nulis itu ya? Karena lu ngefans banget. Lu kan dulu kan emang esensi telinga lu tuh piano yang dan Kevin juga jago, apalagi sampai sekarang. Luar biasa. Panutan. Meaningnya apa sih, Pong? Gue nggak ngerti. Gue jujur gue beneran lupa sih. Lu baca halaman selanjutnya nggak? Nggak. Karena gue nulis nama orang lagi. Itu zaman bocah lah dulu ya. Zaman bocah. Gue pikir itu bisa gitu kan. Iya, lah. Peace, love untuk Kevin Aprilio luar biasa. Itu berarti sebagai panutan lu juga kan? Panutan. Banyak sih dia panutannya. Iya. Banyak Kevin Aprilio, Viera, gokil. Gokil luar biasa. Lu berarti denger emo juga nggak sih? Denger dong. Tapi terutama itu sumbernya dari lu ya. Denger, maksudnya akhirnya jadi ngulik karena gua nge-play terus lu denger gitu. Denger terus kayak untung lu denger yang itu. Waduh, maksudnya denger dari denger lu ngeplay kan. Soalnya kan lu juga dulu sering apa ya, mungkin kasarnya nyekokin gitu kan. Iya, tapi di sisi lain gue yang dari awalnya kayak aduh ini apa sih? Tapi kan karena dicekokin jadi kedoktrin kan. Biasa, iya. Jadi sama kayak bapak lu dulu setiap pasang lagu tuh Jamrut kenceng banget. Pak itu tuh. Iya memang cekok-cekokin gitu sih. Emang. Tapi berkat mungkin kalau ini sebenarnya gue mau terima kasih juga sih ya. Kalau misalkan emang
nggak ada momen dalam tanda kutip nyekokin itu, mungkin gue nggak ada desire, keinginan buat ngulik musik kali ya. Gue bisa bilang itu sih, karena itu salah satu spark awalnya juga jadi dari situ. Mama kan juga penyanyi kan? Betul sekali. Juga seni banget. Semua seni disikat sama beliau. Dari nenek ya, turunan-turunan itu loh. Kok lu nggak pakai nama Raden sih? Hah? Pengen sih, sebenarnya keren kayaknya, tapi kayaknya enggak deh. Enggak saya. Tapi malah banyak yang mau pakai Raden. Emang iya? Iyalah. Kenapa mereka mau pakai? Ya kan Raden tuh sakral gitu. Oh, sakral ya. Kakek kita kan. Iya, betul. Ya, itulah. Ada lagi yang mau disampaikan untuk masalah soal perilisan? Udah tadi. Gue sangat amat terbuka untuk semua media, semua teman-teman yang mungkin tertarik dari hasil nonton ini, mungkin kan jadi pengen tahu pastilah bocah-bocahan lu nih. Soalnya wah, lu banget deh nih. Seriusan Iya, iya, lu banget deh. Lu banget dan now banget gitu. Seriusan iya. Tapi agak late ya. Aduh, Ki, anjing. Itu cringe kemarin. Oke. Gue sangat amat terbuka untuk semua yang pengen kenal Billy lebih dalam. Gue udah nyiapin semuanya. Kalau misalkan perlu press release segala macem, bisa langsung kontak aja ke gue. Hubunginnya ke IG lu aja. IG gue itu email sih Ada sebenarnya. kontak person belum? Cica. Belum sih. Kalau ada yang mau boleh nih. Aduh. Apanya personnya apa kontaknya nih? Person aja. Kontak nggak usah. Oh iya, person aja. Berarti gitu. Pokoknya terbaik buat lu. Amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga buat yang sudah menyimak Piki Ngobrol kali ini. Thank you guys. Yang sudah selalu mensupport Piki Pix juga pastinya. Kalau mau cek isi Billy ada di deskripsi semuanya. Balik lagi kita harus tetap mendukung musisi lokal. Betul. Karena lokal itu amin lu lancar ya. Amin. Karena lokal itu tidak interlokal. Ya. Yang nggak apa-apa Ki. jadi udah thank you, Billy banget. Sekali lagi. Thank you semuanya. Thank you buat lu sudah menikmati hidup dan thank you juga buat lu karena sudah survive. Yes, lu juga ya. That's it. Till next time. Peace. Peace, amen.